Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Mario Meguroma dengan NIM 1706090119. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur Luma dengan Bapak dosen Dr. Igusti Ngurah Wirashardi, ST MSc, yang mengajar di kelas C dengan tema perancangan rumah sakit IPB. Masuk saja. Yang pertama, ada pengertian rumah sakit dari dua sumber. Yang pertama dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 340 Menkes per /3/2010. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1204 Menkes SK 10/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit. Ada dua pengertian, bisa lihat kepada slide. Masuk yang berikut. Untuk klasifikasi rumah sakit sendiri ada 5. Yang pertama ada kelas A, kelas B1, kelas B2, kelas C, dan kelas D. Itu mempunyai perbedaan pada fasilitasnya. Dari kelas A yang memiliki pelayanan paling spesial hingga subspesial, dan kelas D yang sekurang-kurangnya pelayanan medik dasar. Yang berikut masuk saja ke persyaratan rumah sakit B sendiri ada 2. Yang pertama harus mempunyai fasilitas kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4, pelayanan medik spesialis lainnya paling sedikit 8, dan 2 pelayanan medik subspesial dasar. Yang berikut persyaratan kedua adalah jumlah tempat tidur minimal harus 200 buah. Masuk ke organisasi ruang desain divisional. Langsung lihat ke slide. Yang berikut ada organisasi ruang desain matriks. Yang berikut ada organisasi rumah sakit desain program. Yang berikut ada struktur organisasi. Ini dari rancangan struktur organisasi Dinas Kesehatan Prof dan Kabupaten Kota IPB. Yang berikut adalah komite medik, ada perangkat rumah sakit. Yang berikut adalah kelompok staf medik, itu dibagi menjadi 3. Langsung lanjut saja ke standar kawar rawat inap. Itu ada 5 kelas. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas VIP, dan kelas VVIP. Dan kelas 1 sendiri ini terdapat 2 tempat tidur, AC, TV, dan juga kamar mandi. Untuk kelas VVIP sendiri, kamar kelas VVIP adalah kelas paling tinggi. Jadi tingkatan yang paling tinggi, memiliki meja makan, meja kerja, perlengkapan dapur, itu kelas VVIP. Yang berikut langsung ke fasilitas dan pelayanan medik. Ada sekitar 7 pelayanan, yaitu pertama pelayanan spesialis penunjang medik, yang kedua pelayanan medik spesialis gigi mulut, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan medik umum, ada pelayanan penunjang klinik, ada pelayanan penunjang klinik, ada pelayanan keperawatan dan kebidanan. Bisa lihat pada slide. Yang berikut masuk ke standar kamar inap rumah sakit. Ini sumbernya dari Ernest Neuvert. Bisa dilihat pada gambar standarnya. Yang berikut ke standar toilet dan langit-langit rumah sakit. Langit-langit ini harus berwarna terang dan mudah dibersihkan, karena ini merupakan rumah sakit kamar yang nanti akan ditinggal sementara oleh pasien. Yang berikut adalah standar koridor rumah sakit. Ini sumbernya dari Ernest Neuvert juga, masih sama. Yang berikut sumbernya pun masih sama, yaitu tangga dengan lift. Ada serta ukurannya. Langsung masuk ke alur sirkulasi pasien. Alur sirkulasi pasien ini ada pada gambar, bisa dilihat. Langsung masuk ke diagram pola sirkulasi pelaku gawat darurat. Masuk ke pola alur kegiatan instalasi, bisa lihat pada gambar pola alur kegiatan instalasi gawat darurat, pola alur kegiatan instalasi rawat inap, dilihat pada gambar pola alur kegiatan ruang keperawatan intensif, bisa lihat pada gambar pola alur kegiatan instalasi kebidanan, pola alur kegiatan ruang operasi, pola alur kegiatan ruang rehabilitasi medik, ada pola alur kegiatan ruang hemodialisa, ada pola alur kegiatan instalasi radiologi, ada pola alur kegiatan ruang laboratorium, ada pola alur kegiatan unit transfusi darah, pola alur kegiatan instalasi diagnostik terpadu, ada pola alur kegiatan pemulasaran jenazah. Masuk ke programming ruang. Bisa dilihat pada gambar, sumbernya dari seri perencanaan pedoman teknik sarana prasarana rumah sakit kelas B 2012 dan analisis pribadi.
programming besaran ruang adalah rumusnya adalah lahan sama dengan luas outdoor tambah luas lantai dasar tambah open space atau RTH 15.841 ditambah 13.131,75 tambah 8.745,5 sama dengan 37.727,25. Itu untuk lahannya. Masuk ke penzoningan atau pola ruang outdoor dan indoor. Itu ada zonasinya. Masuk ke penzoningan masih untuk ini lokasinya sendiri di Jalan Profesor Dr. Herman Yohanes Penfui Timur, Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Rumah Sakit Umum TPB. Perancangannya luas site-nya itu adalah 4.052 hektare atau 40.052 meter persegi. GSB-nya 7 meter, GSB utaranya 3 meter, KDB-nya itu dapat membangun lantai 5 lantai. Yang berikut batasan site bisa lihat pada gambar, jenis tanah bisa lihat pada gambar, data analisis topografi, ini cut and fill dan atau mempertahankan, alternatifnya masih analisis, data dan analisis untuk arah angin dan area dari matahari bisa lihat pada gambar. Sekarang masuk ke konsep perancangan. Untuk konsep perancangan sendiri merupakan tahap akhir dari dalam proses perencanaan. Jadi dalam merencanakan itu kita butuh data, analisis, dan konsep. Kalau untuk perancangan sendiri nanti pada tahap pembangunan, tahap menggambar atau mendesain gambar kerjanya. Yang berikut masuk ke konsep peruntukan zone plan. Ada service, private, public, semi-private, dan semi-public. Berdasarkan warna, service berwarna hijau, private berwarna merah, public berwarna hijau, semi-private berwarna biru tua, dan semi-public berwarna biru muda. Dan untuk parkiran, ada parkiran ambulans. Ini sendiri adalah konsep sirkulasi dan tata ruang luar. Parkiran ambulans saya tetapkan dari sini. Untuk pintu masuk, pintu utamanya sendiri saya letakkan pada bagian tengah, karena pada bagian itu yang memiliki sedikit, sekitar 10 atau 20 meter, yang memiliki konturnya lebih rata. Bisa dilihat pada slide pada bagian area sini, area yang saya beri titik ini, ini yang memiliki area yang sedikit rata, sehingga saya meletakkan pintu masuknya dari sini untuk mempermudah akses masuknya. Untuk akses keluarnya sendiri saya membuat dari arah selatan atau perbatasan dengan Unika, bisa dilihat. Sedangkan untuk arah utaranya dari arah sini itu saya membuat jalur darurat khusus untuk pengantaran, khusus untuk pengambilan jenazah di bagian belakang. Sehingga saya buat parkiran ambulans di situ, parkiran petugas dan parkiran umum masuknya dari depan. Itu ada keterangan dari jalur sirkulasi petugas yang berwarna merah, orange, jalur sirkulasi pengguna rumah sakit dan area taman aktif berwarna kuning. Yang berikut masuk ke superimpose arah anginnya untuk mengurangi atau menghalang kecepatan angin yang berasal dari arah utara, arah pantai. Saya menanam vegetasi pemecah angin dengan pola seperti ini. Dan untuk arah angin, untuk pantulan matahari pagi dan sorenya itu saya menggunakan untuk matahari paginya, untuk mengoptimalkan sinar pagi itu saya memperlebar bukaan dari arah timur, dan dari arah barat sendiri itu saya meletakkan topi jendela atau kanopi kecil pada atas jendela sehingga dapat menghalang sinar matahari sore. Yang berikut masuk ke konsep struktur bangunan. Struktur bangunan saya sendiri, bore pile, untuk dia punya super dan uppernya itu pakai diagram diagonal brace system. Dan yang berikut block plan saya. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi.
segala